Masa depan aku udah ada di tempat yang lain. Maaf ya, Mel. Di awal cerita kita akan diperlihatkan kepada Ayu yang lagi mutar-mutar mencari pelanggan untuk jahitan, di mana Ayu ini bekerja sebagai penjahit keliling. Ia terpaksa berhenti kuliah desainer, dikarenakan ekonomi kurang memadai. Di lain sisi kita akan dibawa kepada Riko dan sahabatnya, yang lagi hendak pergi presentasi proyek, namun, di tengah perjalanan, Riko mengalami insiden, celananya malah sobek, di lain arah, Ayu hilang kendali dalam berkendara, dan berhenti secara tiba-tiba. Nah, mobilnya Riko hampir saja menabrak Ayu. Keributan kecil pun terjadi. Soal celana Riko yang sobek, ia terpaksa harus meminta Ayu untuk memperbaiki celana tersebut. Gue. Sabar. Setelah itu, Riko dan sahabatnya tiba di kantor, dan langsung mempresentasikan proyeknya. Namun, si Andi malah nyabotase presentasi Riko, dengan cara melepaskan kecoa di saat presentasi. Nah, semua orang pada hiruk pikuk, dan celana Riko malah sobek lagi, dan akhirnya, proyek itu dimenangkan oleh Andi, dan sukses bekerja sama dengan perusahaan besar itu. Kemudian kita akan dibawa kepada Ayu, di mana pelanggan permak Levi's-nya datang untuk mengambil celananya. Akan tetapi, celananya malah ketukar sama Riko, dan pelanggan tersebut minta ganti rugi. Setelah itu, Ayu pulang. Di tengah perjalanan, Ayu malah dikagetkan dengan Bang Tomo, karena Bang Tomo ini sangat naksir berat sama Ayu. Dari kejauhan Ayu melihat ibunya malah berantem sama pemilik kontrakan, karena ibu Ayu belum bisa membayar kontrakan. Ayu langsung menengahi keributan tersebut. Setelah itu Ayu ngasih sebuah baju untuk sang ibu. Si ibu sangat anggun mengenakan baju tersebut. Keesokannya, kita akan diperlihatkan kepada para warga demo sebuah perusahaan, di mana para warga menuntut ganti rugi, karena perusahaan sudah menggusur kios mereka. Dan Andi menyuruh satpam untuk membubarkan mereka, dan warga segera bubar, karena diancam akan dilaporkan ke polisi. Bubar! 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 Di scene berikutnya, Riko dan sahabatnya lagi jalan, namun, Riko masih kesel karena proyek besar gagal didapatkan, dan Riko ugal-ugalan bawa mobil, sampai-sampai hampir menabrak Ayu dan Bang Tomo. Nah, keributan pun terjadi. Bang Tomo sangat kesel kepada Riko dan sahabatnya, dan Bang Tomo menonjok Riko dan juga sahabatnya. Dan Riko mengancam Bang Tomo akan dilaporkan ke polisi. Bang Tomo segera kabur, dan meninggalkan Ayu sendirian di sana. Dan Ayu menyuruh Riko untuk membawa sahabatnya ke rumah, biar bisa diobatin, karena sahabatnya itu pingsan. Bantuin teman gue ke mobil. Yaudah ayo. Ya udah bantuin. Sesampai di rumahnya Ayu mengobati luka di kepala Riko, dan sahabatnya Riko, dan tidak lama setelah itu, ibunya Ayu datang, dan Riko sangat berterima kasih kepada ibunya Ayu, karena sudah mau direpotkan, dan mereka segera pergi dari rumah si Ayu. Di lain sisi, kita akan dibawa kepada Andi yang mengajak Dea untuk makan bareng. Perlu diingat, bahwa Dea ini adalah pacarnya Riko, dan Andi juga teman semasa kuliah. Jadi mereka ini sahabat. Karena Riko mendapatkan hatinya Dea, Andi sangat cemburu, karena ia juga suka sama Dea. Namun, saat ini, bisnis Andi lebih baik ketimbang Riko. Andi, parah juga lu. Kamu ngatur semua ini? Kamu suka? Dan si Andi memperlakukan Dea selayak ratu, dan Andi menyampaikan isi hatinya kepada Dea, dan memberikan Dea kalung berlian. Di lain arah, Riko menyaksikan keromantisan mereka. Dan Riko segera mendekati mereka, dan keributan terjadi, sampai-sampai Dea hampir nyemplung ke dalam kolam hias, dan hubungan Dea dan Riko berakhir di situ. Hubungan kita sampai di sini aja ya, Za. Di malam harinya, Riko sangat sedih dan kecewa, karena gara-gara Riko karirnya nggak naik-naik dan hanya bisa mentok di situ-situ saja. Dea tega meninggalkan dirinya, dan sohibnya Riko menyemangati Riko. Karir kagak naik-naik, diputusin pacar demi cowok lain, dan juga dipecat dari perusahaan papanya Dea. Waduh, sungguh malang nian nasib si Riko.
Kemudian Riko segera pergi dari perusahaan itu dan segera pulang. Di atas mobil Riko sangat galau betul memikirkan hidupnya, sampai-sampai ia hampir lagi menabrak Ayu, dan Riko segera menolong Ayu dan membawanya ke rumah sakit. Di lain sisi, Andi dan Dea akan pergi makan ke kafe, namun, kaki Dea tiba-tiba keseleo, dan Andi juga membawa Dea ke rumah sakit. Nah, mereka bertemu di rumah sakit, Andi menggendong Dea, sedangkan Riko menggendong Ayu, ribut-ribut dikit juga merekanya, aura sangat panas nih bosku. Sesampai di rumah Ayu, melihat kondisi Ayu yang pincang berjalan, si ibu langsung jewel telinganya Riko, karena ini pasti ulahnya Riko, dan si ibu mengatakan, Riko harus menemani Ayu sampai ia pulih dan sehat, dan Riko menyanggupinya. Pulih Ayu. Oke tante, siap. Keesokannya, Riko datang ke rumah Ayu, dengan membawa motornya Ayu yang sudah diperbaiki. Si ibu dan juga Ayu sangat senang, karena ia bisa bekerja lagi, dan Riko menemani Ayu keliling cari pelanggan permak Levi's. Ayo, silakan yang mau permak. Hei, ayo. Kedekatan di antara Riko dan Ayu makin dekat aja, lihatlah ini. Manukia alangan dari bukit tapakia. Di malam harinya, Riko sangat senang, dikarenakan, dari puluhan perusahaan yang ia lamar, ada satu perusahaan yang menerima Riko, dan Ayu sangat senang dan bangga kepada Riko. Menjelang Riko akan interview kerja, di malam harinya Riko mengajak Ayu untuk dinner di sebuah kafe, namun, Riko dan Ayu bertemu sama Dea dan Andi. Suasana sangat memanas ketika Riko mengatakan hal ini. Semua orang di sini tahu kali, mana yang cantiknya natural dan mana yang pakai make up. Selesai dinner, Riko segera mengantarkan Ayu pulang, dan tidak lama setelah itu Bang Tomo datang, dan mengajak Riko untuk gelut, akan tetapi, Bang Tomo tumbang oleh Riko. Di saat Bang Tomo mau pulang, Bang Tomo bertemu dengan Andi, dan mengajak Bang Tomo untuk bekerja sama, dengan cara menyingkirkan Riko dari Ayu. Di saat Ayu dan Riko lagi nyantai bareng, melihat air mancur, tiba-tiba Bang Tomo datang membawa warga, dan memfitnah Riko yang sudah menggelapkan dana ganti rugi kios. Ayu sangat kecewa kepada Riko, dan sohib Riko mencoba untuk membenarkan, dan akan ngasih sebuah bukti, bahwa Riko tidak bersalah. Di malam harinya, di saat kondisi hujan, Ayu sangat galau dan kecewa kepada Riko, namun, si ibu berusaha untuk jangan percaya dulu, sampai bukti dan faktanya ada, akan tetapi, si Ayu sudah terlanjur kecewa kepada Riko. Kemudian keesokannya, Riko dan sohibnya segera mencari Andi, karena Riko tahu bahwa Andi yang memfitnah dirinya, dan Riko akhirnya bertemu dengan Andi, dan mengancam Andi. Tidak lama setelah itu, papanya Dea datang dan mempercayai Riko, karena selama ini, Andi sudah korupsi di perusahaannya Papa Dea, dan Andi juga mengalihkan saham terbesar atas namanya. Nah, si Papa Dea syok dan sesak nafas. Pak. Riko. Di rumah sakit, Dea sangat berterima kasih kepada Riko, karena Riko sudah membantu perusahaan papanya, dan Dea juga nyesal karena sudah ninggalin Riko, dan Dea ingin bersama Riko lagi, dan Riko mengatakan hal ini. Masa depan aku udah ada di tempat yang lain. Maaf ya Mel. Keesokannya, Bang Tomo serta rombongan datang ke rumah Ayu, dengan acara arak-arakan, karena Bang Tomo ingin melamar Ayu. Tidak lama setelah itu, Riko dan sohib datang, dan memperlihatkan bukti bahwa yang korupsi bukan dia, tapi si Andi, dan Bang Tomo sengaja memfitnah Riko di hadapan Ayu. Nah, semua sudah terungkap bahwa Riko tidak bersalah. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Andi yang dikejar oleh warga, dan Andi berhasil ditangkap oleh warga, dan memaksa Andi untuk nanda tangan surat peralihan saham, dan Andi segera dibawa ke kantor polisi. Tuh, udah kan lama loh. Di lain sisi, Riko dan Ayu lagi mesra betul di rumahnya Ayu. Tidak lama setelah itu, Papa Dea dan si Dea datang, dan si Papa Dea akan mengganti rugi semua kios yang digusur. Si Ibu Ayu sangat senang, dan Papa Dea mengajak Riko kembali kerja di perusahaan. Akan tetapi Riko menolak untuk bersama Dea lagi. Nah, hati-hati Dea, jangan main api, karena bisa terbakar dengan sendirinya. Saya bersedia
kembali bergabung ke perusahaan. Untuk masa depan kita, itu udah nggak ada. Dan di akhir cerita, Riko berhasil membuka sebuah usaha baru untuk Ibu dan juga Ayu. Sekaligus Riko melamar pujaan hatinya, yaitu Ayu. Wedeh so sweet bener. Kamu mau kan? Jadi istriku. Ya, aku mau. Manuki alangan dari bukit tapak. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, jikalau kesuksesan belum berpihak kepada kita, jangan malu untuk memulainya lagi. Jatuh bangun itu biasa dalam dunia kerja. Kami Susuka Story ID beserta tim direksi pamit undur diri. Terima kasih, semoga terhibur, bye-bye.